Nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca keempat ayat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Bisa kembali. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu, sambil memberitakan Injil. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah tetap setia dan taat sekalipun dianiaya. Mungkin timbul pertanyaan, apakah ini telah terjadi atau akan terjadi? Ya, saya nggak tahu, mungkin di beberapa tempat di beberapa waktu yang lalu pernah terjadi ya, di Maluku, kemudian di Sulawesi Tengah, kemudian terjadi juga, tetapi tidak sebesar yang terjadi di beberapa provinsi ini. Terjadi di daerah-daerah yang lain, bagaimana umat Tuhan dianiaya, bagaimana gereja Tuhan dianiaya, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa itu sudah berlalu dan banyak kesaksian-kesaksian ya. Salah satu mungkin jemaat kita ya, Pendeta Muda Oken dan keluarga ya, mengalami peristiwa yang ada di Maluku. Tetapi kita tidak bisa menganggap itu tidak akan terjadi. Walaupun mungkin kita juga perlu berdoa agar supaya kalau itu tidak terjadi, kalau Tuhan kehendaki itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Tetapi kita harus siap, seandainya itu pun terjadi, kita harus siap untuk mengalami penganiayaan. Kalau kita tidak siap, maka kita akan meninggalkan iman kita kepada Yesus pada waktu penganiayaan itu terjadi. Nah, ini yang dialami oleh jemaat-jemaat gereja Tuhan pada abad yang pertama. Kalau saudara membaca di dalam pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, pasal yang kelima, dan pasal yang keenam, situasi gereja kekristenan pada waktu itu sangat luar biasa. Gereja mengalami kebangunan rohani, gereja mengalami pertambahan jiwa yang dari sekitar 120 orang menjadi 3.000 jiwa. Kemudian dari 3.000 jiwa bertambah 1.000 menjadi 4.000. Dan penulis kitab Kisah Para Rasul tidak lagi mencatat karena pertambahan jiwa di Yerusalem itu luar biasa. Tetapi pertambahan jiwa di Yerusalem yang terjadi itu ada kurangnya. Karena pertambahan jiwa yang terjadi hanya terjadi di Yerusalem dan sekitarnya, dan tidak meliputi Yudea sepenuhnya, dan tidak meliputi Samaria, bahkan tidak sampai ke ujung bumi. Padahal kita tahu firman Allah berkata, mereka akan menerima kuasa Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, dan mereka sudah lakukan itu. Kemudian yang kedua, di mana? Di Yudea, di bagian utara Israel. Setelah mereka memberitakan Injil di Yudea, dikatakan di Samaria. Dan setelah mereka memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa di Samaria, maka mereka akan pergi ke Roma, pergi ke Siprus, Yunani, pergi ke ujung bumi, dan itu memang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi persoalannya,
Jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, mereka berhenti di Yerusalem. Mereka hanya memenangkan jiwa-jiwa di Yerusalem dan sekitarnya. Mereka belum menjangkau mereka yang ada di Samaria. Untuk itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu penulis komentar. Dia mengatakan begini, karena keadaan ini Allah tidak kehendaki, maka Allah mengizinkan terjadinya penganiayaan yang mereka alami pada waktu firman Tuhan ini ditulis. Jadi penganiayaan yang terjadi ini karena Allah ingin mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem amanat agung Tuhan Yesus. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada mereka tidak boleh hanya digunakan untuk memberitakan Injil di desa, di kota di mana mereka tinggal. Amanat agung Tuhan Yesus, kabar baik yang sudah mereka terima, itu harus dijalankan sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Memang tidak dikatakan ada dosa yang mereka lakukan, tetapi Allah dalam kemahakuasaannya, Dia mengizinkan penganiayaan ini terjadi, dan memang harganya itu mahal. Karena harus mengorbankan seorang yang bernamanya Stefanus, Rasul Stefanus. Siapa dia Rasul Stefanus? Dia adalah salah seorang diaken, 7 orang diaken yang dipilih di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan memang dia menonjol dalam karunia memberitakan Injil, dan dia akhirnya dia melebihi rasul-rasul yang lain. Dia pergi memberitakan Injil, dan kalau saudara melihat dalam pasal sebelumnya, akhirnya karena keberaniannya dalam memberitakan Injil tanpa rasa takut, dia memberitakan Injil di depan mahkamah agama, di depan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia memberitakan kabar baik. Dan akhirnya dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan yang memimpin orang-orang yang menghakimi Rasul Stefanus itu adalah yang bernama Saulus. Yang kita tahu akhirnya ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menutup dan menganiaya gereja Tuhan di Damsyik, dia akhirnya bertemu dengan Tuhan. Ada cahaya dari langit dan membutakan matanya, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus ini atau Saulus ini, dia yang memimpin penghakiman terhadap Stefanus. Dan setelah Stefanus mengalami kematian, maka itu memberikan satu energi, memberikan satu kekuatan kepada orang-orang Farisi, kepada para ahli Taurat, kepada orang-orang yang membenci kekristenan, dan akhirnya mereka mulai mengadakan perburuan, penganiayaan terhadap umat Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan firman Allah berkata, akhirnya jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, mereka tersebar, mereka keluar dari Yerusalem, mereka pergi akhirnya ke Yudea, mereka pergi ke Samaria, dan akhirnya mereka memberitakan Injil di seluruh negeri, di seluruh Israel. Itu yang terjadi dalam kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini. Karena mereka tidak memberitakan Injil, Allah menggunakan yang namanya penganiayaan, menggerakkan mereka, akhirnya mereka tersebar ke seluruh Israel, mereka pergi memberitakan Injil, dan akhirnya banyak jiwa dimenangkan melalui jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Dan yang saya mau angkat pada pagi hari ini, apa yang membuat mereka tidak takut, tidak gentar, apa yang membuat mereka tetap setia dan tetap taat sekalipun mereka mengalami aniaya, mereka tetap taat memberitakan Injil. Inilah yang perlu kita gali, inilah yang perlu kita selidiki, inilah yang perlu kita teladani dalam kehidupan ini. Sehingga sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita mengalami berbagai pencobaan, berbagai kesukaran, bahkan aniaya sekalipun, kalau itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita tetap setia dan taat untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan dari mengapa jemaat-jemaat gereja di Yerusalem mereka tetap setia dan taat. Yang pertama,
dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang saya dapatkan di sini karena mereka telah diperlengkapi dan dimuridkan oleh para rasul pada waktu belum terjadi penganiayaan. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan, jemaat-jemaat ini belum terjadi penganiayaan. Mereka bertekun, mereka mau belajar akan firman Allah, mereka mau bersekutu dengan para rasul, dengan pemimpin-pemimpin gereja. Mereka mempelajari firman Allah yang diajarkan oleh para rasul dan mereka dimuridkan oleh para rasul sehingga mereka diperlengkapi. Dalam ayat yang ke-33 juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya temukan di sini pemuritan itu berarti kita jemaat juga harus senang mendengarkan kesaksian dari pemimpin-pemimpin. Karena asumsinya para pemimpin sudah mengalami, ya, para rasul mereka sudah mengalami aniaya, para rasul mereka sudah diajar 3,5 tahun oleh Tuhan Yesus. Sehingga kesaksian-kesaksian mereka, pengalaman-pengalaman hidup mereka, itu pasti pengalaman-pengalaman yang nyata. Itu yang benar-benar mereka lakukan dan sudah terbukti ada hasilnya. Jemaat-jemaat mereka suka mendengarkan kesaksian para rasul. Karena para rasul ini adalah orang-orang yang dididik langsung oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka sendiri melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka sendiri mendengarkan ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Mereka sendiri melihat bahwa Yesus benar-benar mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga. Para rasul mengalaminya dan mereka melihatnya. Untuk itu kesaksian-kesaksian mereka itu yang memberkati para jemaat. Kalau kita suka mendengarkan kesaksian-kesaksian dari pemimpin-pemimpin rohani kita, maka iman kita itu akan menjadi kuat. Dan tentu kita sebagai pemimpin-pemimpin, kita mengalami benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita ajarkan itu sudah terbukti hasilnya dan itu bisa dilihat dalam kehidupan kita. Itu bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan itu akan memberkati, akan menguatkan iman daripada jemaat-jemaat yang mendengarkannya. Mudah ya kalau melayani ya. Pak Alex, Ibu Desi, Pak Albert ya. Gampang saja kan kalau menginjil ya. Ya. Gampang saja kalau kita melayani ya. Dan mereka pasti katakan amin. Karena apa? Mereka mendapatkan video-video bahwa bersaksi itu mudah, melayani itu mudah. Ya. Dan tentu ini bukan teori. Artinya, kalau kita jemaat-jemaat mau diperlengkapi, mau mendengarkan pengajaran-pengajaran dari pemimpin-pemimpin kita, mau mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka, maka itu akan memberkati, itu akan memberikan kekuatan kepada kita, agar supaya ketika terjadi masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, kita akan menang, kita akan kuat, tetap setia, dan tetap taat melakukan firman Tuhan, karena kita mendengarkan kesaksian daripada pemimpin-pemimpin kita. Jemaat-jemaat di Yerusalem, mereka mendengarkan kesaksian-kesaksian, mereka dimuridkan sehingga mereka berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Gereja akan menjadi gereja yang kuat dan sehat sehingga tidak akan mudah digoyahkan sekalipun oleh penganiayaan jika gereja dengan setia memuridkan dan memperlengkapi jemaat-jemaat. Amin. Dalam Efesus pasal yang keempat,
ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini kita bisa melihat apa tujuan pemuritan yang dilakukan di dalam gereja. Yang pertama, dalam ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi jemaat agar dapat melayani dengan efektif di dalam gereja. Pertama-tama, saudara diperlengkapi, dimuridkan dalam gereja, supaya kita bisa lebih efektif dalam pelayanan di dalam gereja. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa lebih efektif melayani di tempat di mana kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, para rasul, para nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar itu diberikan oleh Tuhan kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-12. Jadi kita diperlengkapi agar supaya kita lebih efektif dalam melayani di gereja. Kemudian melayani di tempat di mana kita melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-13, agar jemaat memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak mau dimuridkan, maka kita tidak akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus. Kemudian kita juga tidak akan mencapai kesatuan iman. Ini yang sangat penting. Kita perlu memiliki kesatuan iman atau kesatuan doktrin. Gereja-gereja itu menjadi kuat, sinode-sinode menjadi kuat, dan mereka bisa dipakai di tempat yang berbeda, budaya yang berbeda, negara yang berbeda, karena Roh Kudus menaruh hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk membuat begitu banyak ajaran dalam Alkitab, mereka simpulkan khusus untuk satu daerah, satu budaya, satu negara, dan itu dinamakan doktrin gereja. Kalau kita satu gereja, tetapi doktrin kita itu berbeda-beda, maka itu akan membuat iman kita itu tidak memiliki kesatuan. Kita harus memiliki kesatuan iman. Untuk itu Pak Gembala beberapa waktu yang lalu meminta kami dalam Departemen Pemuritan untuk membuat pengajaran tentang doktrin gereja. Waktu yang lalu saya sampaikan dalam khotbah tentang salah satu doktrin gereja tentang pengudusan. Doktrin gereja sidang jemaat Allah adalah melalui 3 fase pengudusan. Yang pertama, kita dipulihkan dari anak gelap menjadi anak Allah. Kedudukan kita dipulihkan, itu pengudusan, penyucian yang terjadi dalam seketika. Kemudian fase yang kedua, pengudusan itu terjadi ketika kita percaya, memang kita telah diselamatkan, tetapi kita dianggap masih sebagai bayi rohani, anak-anak secara rohani. Untuk itu kita perlu dimuridkan, kita perlu disucikan, kita perlu belajar firman Allah, perlu ditegur, dididik, diperlengkapi, agar supaya bayi-bayi rohani ini menjadi remaja secara rohani, menjadi dewasa secara rohani. Ini fase yang sedang kita berada saat ini karena kita masih hidup. Dan fase yang ketiga dari pengudusan adalah ketika saudara dan saya meninggal dalam iman kepada Yesus, kita akhirnya disucikan, dikuduskan, dimuliakan karena bertemu muka dengan Tuhan. Ini salah satu doktrin gereja sidang jemaat Allah tentang pengudusan. Untuk itu dalam gereja sidang jemaat Allah tidak ada orang yang baru bertobat langsung dia menjadi pendeta. Tidak ada orang yang bertobat langsung diangkat menjadi diaken, langsung menjadi pengerja, melainkan dia harus dididik dari bayi rohani, kemudian dia mengikuti pemuritan, dan setelah dia dilihat layak, baik karakter, dan sesuai dengan karunia-Nya, maka dia ditempatkan dalam bidang-bidang pelayanan yang ada. Kalau kita tidak dimuridkan, maka kita tidak akan memiliki kesatuan iman. Jadi sangat penting saudara untuk belajar tentang doktrin-doktrin gereja di mana saudara Tuhan tempatkan.
Karena doktrin itu menolong saudara untuk memahami juga apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan gereja di mana saudara Tuhan tempatkan. Amin. Kemudian yang ketiga, tujuan pemuritan di dalam gereja, dalam ayat yang ke-13, dikatakan agar jemaat mengalami pertumbuhan secara rohani, dari bayi rohani menjadi dewasa secara rohani, sehingga menjadi sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dimuridkan agar supaya menjadi sama seperti dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, dan dengan menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ketika kita dimuridkan, kita menjadi dewasa, maka kita bukan lagi akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat, tetapi kita tetap kuat, kita tetap eksis, bahkan kita bisa menjadi penuntun bagi mereka yang sedang tersesat dalam kehidupan ini. Kita bisa menjadi pemberita-pemberita kebenaran, pemberita-pemberita Injil, dimanapun kita berada, kalau kita sudah dimuridkan. Untuk itu saya mendorong kita semua untuk kita terus aktif terlibat dalam pemuritan yang ada di gereja. Kami bersyukur dalam pemuritan Alpha Course ada diaken-diaken, jemaat-jemaat tetap setia mengikutinya sekalipun belum banyak. Tapi kami mendorong baik staf pastoral, staf gereja, diaken-diaken, kita adalah pemimpin-pemimpin. Kita harus menjadi teladan di dalam dimuridkan. Sebab bagaimana kita akan memuridkan jemaat-jemaat kalau kita sendiri belum memberi waktu untuk dimuridkan. Untuk itu, mari kita memberi diri, dimuridkan. Agar supaya tujuan pemuritan ini bisa kita alami dalam kehidupan ini. Agar jemaat-jemaat mereka akan tetap setia, mereka tetap akan taat sekalipun mereka dianiaya. Karena mereka sudah dipersiapkan, mereka sudah diperlengkapi. Dan itu dilakukan ketika mereka memberi diri, dimuridkan. Kebenaran yang kedua, mengapa mereka tetap setia dan taat sekalipun mereka dianiaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42b, dikatakan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, mereka bisa tetap setia dan taat sekalipun dianiaya. Karena mereka memiliki kehidupan doa yang baik. Ini merupakan kunci daripada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka dapat mengalami, mereka tetap setia dan taat sekalipun mereka dianiaya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Ketika mereka mengetahui bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes bisa mengalami mujizat, ditolong oleh Tuhan, sekalipun mereka berusaha dicegah untuk memberitakan Injil. Di sini dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka berdoa, mereka berseru. Ketika mereka diancam, mereka berdoa. Bukan ketika mereka diancam, mereka sembunyi. Ketika mereka diancam, menyalahkan saksi A, saksi B, menyalahkan yang lain. Ketika mereka diancam, mereka berdoa. Ini merupakan satu kekuatan rahasia yang dimiliki oleh jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka tetap setia dan taat karena mereka memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Sehingga bukan takut,
Tetapi justru mereka berani untuk memberitakan Injil ketika penganiayaan itu terjadi. Karena apa? Karena mereka banyak bergaul dengan Bapa di sorga. Kalau kita banyak bergaul dengan Bapa di sorga, maka itu akan membuat sifat daripada Bapa itu akan menjadi sifat kita. Saya banyak ngobrol dengan papa saya. Papa saya bukan pendeta, dia hanya mantan atlet, ya. Kemudian pekerja keras, ya. Kakinya itu sampai kayak mau hancur, tangan. Bilang, Pak, kenapa itu, Pak? Memang jarinya hampir jempol semua, ya. Badan ya dulu. Kenapa itu? Wah, itu dulu katanya kalau kerja itu kadang campur semen itu nggak pakai sepatu, tangan kan bikin apa? Bikin tehel itu apa? Kadang dia cepat-cepatan, mereka tanya siapa lebih banyak akan dapat bonus yang lebih banyak. Kemudian dia cerita juga bagaimana mengantar kopra dari Manado membawa ke pulau-pulau lain, katanya apa? Kadang mereka berhari-hari mereka nggak tidur dan mereka punya kerja keras. Dan dia menceritakan terus itu kepada kami. Kemudian dia ceritakan juga bagaimana ada katanya apa, om kami rumahnya terbakar, semua nggak bisa masuk ke dalam, katanya apa, kasihan surat-surat berharga di dalam dan ada orang di dalam. Papa saya katanya karena memang dia ahli bela diri, dia tonjok semua dinding-dinding, akhirnya roboh semua, dan dalam keadaan masih terbakar dia lompat ke dalam dan dia selamatkan dia apa, dan dia dalam keadaan selamat. Ini akhirnya membuat di dalam hati kami ini, ya kenapa kita harus takut, ya? Kan hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Yang saya mau ajarkan kepada kita, saudara-saudara, bukankah Yesus adalah si singa dari Yehuda? Singa itu melambangkan keberanian, melambangkan sikap yang tanpa takut, tanpa gentar apapun bahaya. Dia bukan terbesar, dia bukan terpintar, dia bukan tertinggi, terpanjang, terlebar, tetapi dia terkenal karena keberaniannya. Sehingga dia dinamakan Raja Hutan. Dan penulis Injil mengatakan Yesus adalah si singa dari Yehuda. Kalau kita bergaul terus dengan si singa dari Yehuda, ketika kita berdoa, menaikkan doa-doa kita berdoa di dalam Roh Kudus, kita berdoa menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita menaikkan apa yang menjadi pergumulan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, kita menyampaikan juga rasa terima kasih kita kepada Yesus. Kita juga datang dengan penuh penyesalan, pertobatan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka ketika ini kita lakukan dan menjadi gaya hidup kita sehari-hari, maka saya yakin dan percaya bukan hanya kasih Kristus yang akan transfer memenuhi kehidupan kita, bukan hanya sifat-sifatnya yang sabar, sifat-sifatnya yang murah hati, sifat-sifatnya yang baik, sifat-sifatnya yang rendah hati yang akan memenuhi kehidupan kita karena kita banyak bergaul dengan Dia, tetapi juga sifat daripada si singa dari Yehuda itu, yaitu keberanian itu, rela berkorban, itu akan masuk, akan tertanam dalam diri kita. Dan ini yang dimiliki oleh jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka berdoa, dan tentunya ini bukan terjadi dengan begitu saja, tetapi ini karena teladan dari pemimpin-pemimpin. Kembali pemimpin-pemimpin, mereka tahu pemimpin-pemimpin mereka pendoa-pendoa yang luar biasa. Sekalipun mereka rasul, sekalipun mereka telah membuat mujizat demi mujizat, tetapi mereka 10 hari berdoa menantikan Roh Kudus di Yerusalem, dan jemaat-jemaat tentu mendengarkan kesaksian-kesaksian ini. Dan sekalipun Petrus telah berkhotbah 3.000 orang bertobat, tetapi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ketika hari jam sembahyang, hari berdoa, jam berdoa, Petrus dan Yohanes bergandengan tangan, mereka pergi ke Bait Allah. Enggak ada bergandengan tangan, ya. Ya anggaplah begitu apa. Ya, kayak kita suami istri lah bergandengan tangan. Mereka jalan katanya apa? Ke gerbang indah Bait Allah, mereka berdoa. Ya. Waduh, kalau
Pendeta Simpson kalau 3.000 orang bertobat langsung YouTube itu, langsung perlihatkan gini apa, nikmati dulu ini hasil apa, hasil yang Tuhan berikan apa, ya kan, itu keadaan manusia zaman sekarang. Kalau berhasil nikmati dulu, syukuri dulu, posting dulu supaya jangan sampai apa, nanti apa orang pikir belum pernah sampai ke situ, ya kan. Tapi Petrus dan Yohanes, sekalipun mereka penuh dengan keberhasilan, kegemilangan, penuh dengan Roh Kudus, mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Jam sembahyang tiba, mari kita pergi sembahyang. Dan ini juga bukan terjadi tanpa ada sebabnya para rasul seperti ini. Karena apa? Karena mereka tahu Yesus masih pagi, hari masih gelap. Yesus sudah keluar rumah. Dia mencari tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa. Mereka tahu juga Yesus. Sebelum Yesus memilih para rasul, dia juga berdoa. Sebelum dia memecah-mecahkan roti, dia berdoa. Sudah digantung di atas kayu salib, dia masih berdoa. Kalau kita jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita memiliki kehidupan doa yang baik. Oleh karena kita melihat teladan daripada Yesus, teladan daripada pemimpin-pemimpin rohani kita, dan kita juga menghidupinya, kita melakukannya, kita berdoa, setiap hari kita berdoa, bangun pagi kita berdoa, kita bergaul, kita bersekutu dengan Allah, maka saya yakin dan percaya, kita akan memiliki, akan berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Kita akan memiliki kekuatan, memiliki keberanian. Sehingga ketika masa-masa yang sulit terjadi dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk menghadapinya dalam kehidupan ini. Amin. Saya tadi malam saya mendengarkan kesaksian dari Ibu Vince ya, ada Ibu Vince pengelola ya panti asuhan Aksa ya. Bagaimana Ibu Vince ketika ditinggal oleh suami dan membesarkan 4 orang anak. 4 anak dibesarkan oleh seorang ibu. Ya. Wah, kami menjaga 2 cucu saja ini udah udah benjol-benjol. Ini 4 anak ya. Anak ada keturunan Ambon lagi ya. Pasti dahsyat itu ya tantangannya. Dalam keadaan seperti ini tiba-tiba gembala sidangnya mengatakan, Ibu nanti melayani di panti asuhan. Ada berapa? Ada 4 anak? Enggak, 18 anak. Ibu Vince bilang, tunggu saya mau berdoa dulu ya. Dan luar biasa, ini kata kuncinya berdoa. Tidak mampu, bahkan 4 anak ini pun dia tidak mampu dalam pengertian susah payah untuk mendidik, membesarkan, tambah 18 anak. Dari latar belakang yang keluarga yang Ibu Vince belum tahu saat itu. Mereka dari keluarga yang dari mana, siapa orang tuanya. Dalam keadaan tidak berdaya, rasa tidak mampu, Ibu Vince berdoa. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu konfirmasi kepada Ibu Vince, dan akhirnya dia mengatakan, siap, saya akan melayani. Dan kesaksian daripada Ibu Vince, hampir semua mereka sudah menjadi sarjana, tinggal Maria, Debbie, ya, Matius yang belum menyelesaikan kuliah, karena masih SMA dan yang lain masih kuliah. Tapi selebihnya dari 18 anak ini sudah sarjana dan mereka sudah kuliah. Dan yang paling membuat Ibu Vince bersyukur, mereka semua ada di dalam Tuhan. Mereka dalam pelayanan, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya ini karena kekuatan doa daripada Ibu Vince yang mengajarkan mereka bahkan pada masa pandemik ini setiap jam 5 harus berdoa. Berdoa untuk siapa? Saya sampai terharu. Untuk gembala, untuk staf pastoral, untuk hamba-hamba Tuhan.
Dan kalau jemaat-jemaat yang ada di GSJ CW Sentul City dalam keadaan masa-masa damai, masa-masa tenang, tetapi kita memberi diri, kita bergumul di dalam doa, kita berdoa untuk penginjilan, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, kita berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita membawa mereka di dalam doa setiap hari, dan ini menjadi pokok doa kita, maka saya yakin dan percaya, ketika penderitaan itu terjadi, aniaya itu datang, kita sudah dikuatkan dan kita sudah dipersiapkan. Karena mereka yang menganiaya kita sudah kita doakan. Dan kita tetap akan memberitakan kabar baik kepada mereka. Memberikan kesaksian kepada mereka tentang Yesus Kristus, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan ini. Kebenaran yang ketiga, mengapa mereka tetap setia dan taat sekalipun mereka dianiaya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kebenaran yang ketiga, mereka tetap setia dan taat karena mereka telah diurapi oleh Roh Kudus, mereka telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, kuasa Roh Kudus itu yang memampukan mereka untuk tetap setia, untuk tetap taat, mereka melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kebenaran-kebenaran ini kita hidupi, maka gereja kita, jemaat-jemaat kita, sekalipun mengalami berbagai penderitaan akibat pandemik COVID-19 yang terjadi, bahkan sekalipun kita dibenci, disiksa, ditolak, dan dianiaya, maka kita akan tetap setia dan taat, bahkan semakin giat dan berani untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, beri dirimu dimuridkan, kemudian milikilah kehidupan doa yang baik, dan pastikan saudara sudah diurapi oleh Roh Kudus, sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka saya percaya, apapun yang akan terjadi, sekalipun mungkin penderitaan itu sedang terjadi, dan krisis mungkin akan terjadi, tahun yang akan datang, semua boleh terjadi. Semua boleh datang, tetapi saudara dan saya, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah janjikan, dan Dia berfirman kepada kita pada pagi hari ini. Kalau kita memberi diri kita dimuridkan, kita berdoa dan kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena sama seperti para jemaat-jemaat di Yerusalem, ketika mereka diancam, mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat di mana mereka berdoa. Dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu juga yang akan kita alami pada hari-hari ini. Saya mau memberikan satu kesaksian. Saya suka berolahraga ya, saudara tahu ya. Ya, saya berolahraga, kemudian saya sekarang tidak banyak lagi di lapangan. Saya berolahraga, saya keliling desa ke desa, ya, saya masuk ke Ciapus, saya masuk ke Sukamakmur, ke mana gitu, saya masuk ke Sukaraja, pokoknya di desa-desa di Kabupaten Bogor yang dulu tidak pernah saya lakukan. Ketika saya berkeliling, saya lakukan ini karena apa? Saya ingat firman Tuhan berkata, dan Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, sambil memberitakan firman Allah. Saya bilang dalam hati ya, saya ini mantan atlet ya. Kalau saya di mobil terus, saya akan lewat yang pengatur jalan itu. Saya akan lewat yang pemungut sampah itu, karena di mobil kan gitu apa. Padahal Tuhan sudah kasih saya talenta ya sebagai seorang atlet. Jadi saya banyak parkir mobil dan setiap hari saya lari. Saya jogging, supaya saya bisa menyapa. Halo Pak, gimana Pak? Ini pertama waktu saya jogging, saya jalan, saya senyum dulu, saya sapa dulu. Ya ingat ya, tim pemuritannya itu metode ya.
senyum sapa dulu, jangan dulu menginjil gitu. Senyum sapa, bukan mau munafik ya, kita memang orangnya murah senyum ya. Kita orang yang penuh dengan sukacita. Kita senyum dulu, kita sapa, halo apa kabar ya. Kalau saudara ada pas bawa kue, bawa uang, bagikan gitu ya. Karena itu harus menjadi gaya hidup kita. Dan setelah itu, ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, ya, mari kita hampiri mereka, kita bersaksi. Pada waktu saya sedang berolahraga, kemudian ada seorang bapak, dia lihat saya, dia bilang, oh bisa 50 kali ya begini. Oh enggak Pak, saya enggak, hanya 5 seri, 50 seri gitu. Kemudian singkat cerita, dia katakan, Pak saya tinggal di Sempur. Oh saya di markas Korem. Oh Bapak tentara? Iya saya di Korem di sini katanya di Bogor. Kemudian dia katakan, Bapak kelihatan seperti atlet ya? Iya saya atlet tinju dulu. Oh saya juga petinju juga. Jadi dia tentara, dia petinju juga. Dan singkat cerita, ini menjadi kesempatan untuk kita berbagi firman Tuhan. Saya sampaikan Injil kepada dia dan hatinya terbuka. Dan salah satu metode yang paling efektif dalam kita bersaksi memberitakan Injil, bersahabat. Kalau kita bersahabat dengan mereka, maka sahabat itu paling ingin mendengarkan apa isi hati daripada sahabatnya. Dan ketika kita bersahabat, nggak perlu terjadi penganiayaan baru kita bisa memberitakan Injil. Mana saudara pilih? Dianiaya dulu baru memberitakan Injil, atau bersahabat dengan banyak orang dulu, baru kita bisa memberitakan Injil. Pilihannya pada hari ini, pada saat ini. Untuk itu jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara dianiaya oleh karena tidak mau bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang membenci kita. Tetangga-tetangga saudara, teman-teman di kantor. Jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak mau bersahabat dengan mereka. Tidak mau berbagi dengan mereka. Tidak mau memberi kepada mereka. Kalau Tuhan akhirnya menaruh kebencian dalam hati mereka dan menghancurkan hidup saudara. Tapi kalau saudara mau, itu tidak terjadi. Bersahabatlah, berkenalanlah. Bagilah berkat Tuhan yang ada. 100% kita terima, 10% kita berikan, kembalikan ke gereja. Kemudian 90% itu Pak Gembala ajarkan ya. 30-40 investasi ya. Kadang kita investasinya terlalu tinggi ya. Saya diajari ya. Masih belajar. Tapi mari kita sisihkan mungkin 5-10%, bagikan itu kepada orang-orang sebagai sarana untuk kita bersahabat, bermurah hati kepada orang lain, kepada sesama, menjadi berkat bagi mereka. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita suka berbuat baik kepada orang lain, mana mungkin dia akan berbuat jahat kepada kita. Kalau kita suka berbuat baik, gereja Tuhan CWS Sentul City selama 21 tahun, Pak Gembala dan kami tim menjalankan pelayanan sosial, membagi menjadi berkat bagi 9 desa. Dan desa yang kita adopsi, desa Pasir Maung, Dusun Pasir Maung, desa Cijayanti. Itu setiap tahun kita lakukan ya. Kita membagi kepada mereka. Karena kita perkirakan kalau itu tidak dilakukan mungkin mereka yang akan menganiaya kita. Tapi kalau kita sudah menabur, benih kebaikan, benih kasih, terlebih lagi kita sudah menaburkan benih Injil kepada mereka, sehingga Injil itu tertanam dalam hati mereka. Mustahil mereka akan menganiaya kita. Yang ada justru mereka nanti akan menyembah Tuhan, menjadikan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, dan bersama-sama dengan kita di tempat ini menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.